dalam Al-Quran itu ada 3 istilah, yang mana ada 3 istilah masalah nafs. Sahabat Mamo yang berbahagia, apa kabar kalian? Tentunya kalian sehat selalu ya. Di video sebelumnya pembelajaran kita sampai kepada mengenal 3 nafs. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita dari video sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada nafs al-amarah bisu, yang kedua ada nafs lawamah, dan yang ketiga ada nafs mutmainnah. Nah, kata nafs di sini diartikannya itu diri. Kalau bahasa Inggrisnya itu self. Kalau banyak para orang-orang menganggap nafs itu sama dengan nafsu, sedangkan itu berbeda jauh. Jadi kata nafsu dalam bahasa Indonesia itu sama dengan syahwat dalam bahasa Arab. Jadi sangat berbeda jauh. Jadi kita akan membahas nafs di sini adalah diri. Jadi nafs al-amarah bisu itu suatu keadaan diri yang selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi apapun itu selagi menyuruh ke dalam keburukan, kita itu berada dalam nafs al-amarah bisu. Contoh, kalau ada karyawan, kita seorang bos nih, seorang pimpinan, ada karyawan, kita meminta karyawan tersebut supaya memberi laporan atau memberi tugas, disetorkannya itu jam 9 pagi. Nah, sedangkan si karyawan itu menyetorkan tugasnya itu malah jam 1 siang. Jadi apa respon si pimpinan tersebut? Emosi bukan, emosi itu perilakunya. Jadi apa sih yang ada di benak si pimpinan tersebut ketika seorang karyawan atau bawahan kita yang disuruh laporannya dikumpulkan jam 9 pagi malah dikumpulkan jam 1 siang. Yang ada di pikiran pimpinan itu apa sih? Seperti malas karena mungkin ngerjakannya telat, atau bisa jadi bodoh. Nah, pimpinan itu pasti akan menganggap si karyawan itu bodoh, pemalas, susah diatur. Terus ketika ada pemikiran seperti itu akan muncul tindakan, mungkin dengan menegurnya. Nah, menegurnya juga menggunakan bahasa halus apa bahasa kasar, atau dengan nada rendah atau nada tinggi. Tentunya akan menegur dengan nada tinggi. Mungkin bisa sambil kayak orang teriak-teriak, itulah. Jadi keadaan nafs al-amarah bisu itu seperti itu. Jadi bukan hanya marah-marah saja. Nafs al-amarah bisu itu seperti kita ingin membohongi orang, menjahati orang, terus menghalangi orang. Jadi banyak sekali. Jadi bukan hanya marah-marah saja nafs al-amarah bisu itu. Contoh lain nafs al-amarah bisu itu seperti kalau kita kalau yang seumuran lah. Jadi ketika ada
orang tua dengan anaknya atau adik, ya, adik sama kakaknya. Ketika seorang adik menyuruh atau meminta kakaknya minta tolong kerjain tugas PR di sekolahnya, otomatis banyak kejadian si kakaknya sudah kakaknya juga sedang ngerjain tugas di sekolahnya atau lagi sibuk dengan kesibukannya, lalu sang adik datang meminta tolong. Banyak sekali kejadian si kakak langsung marah-marah. Apaan sih? Minta tolong bantu, kerjain aja sendiri. Nah, dengan spontan si kakak itu berada dalam nafs al-amarah bisu. Contoh lagi, seorang anak, lalu orang tuanya. Sekarang kan sedang trennya itu beribadah di rumah, bekerja di rumah, serba-serba harus di rumah. Jadi ada seorang pekerja kantoran, lalu kerjaannya dibawa ke rumah. Sekarang seorang ibu kerjaannya dibawa ke rumah, dengan kerjaannya di kantor banyak, dengan kegiatan di rumah harus beres-beres rumah banyak, ditambah lagi si anak rewel. Nah, apa sih respon si orang tua tersebut? Akhirnya kebanyakan orang tua malah memarahi anak, ketika dia lagi sibuk, orang tuanya lagi ngerjain pekerjaan yang di kantor yang dibawa ke rumah, lalu si anak rewel, yang akhirnya orang tua itu marah-marah terhadap anaknya. Jangan dulu ganggu, ibu lagi sibuk, bla 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 bla, dan akhirnya si anak nangis. Gitu. Lalu setelah si anak nangis, si ibu baru tersadar bahwa tak seharusnya hal semacam itu dilakukan. Nah, adanya kesadaran itu, kita sebagai umat muslim khususnya, kita itu ada rasa sadar itu karena kita setelah beribadah maka dilanjutkanlah dengan berzikir. Nah, arti zikir di situ apa sih? Ingat kan? Nah, makanya dengan kita mendawamkan zikir, kita menjadi ingat. Lalu apa fungsi zikir itu? Arti zikir itu sendiri adalah ingat. Jadi ingat di sini ada dalam arti ya tersadar. Makanya eling, gitu kan? Eling di situ adalah ingat. Nah, banyak kasus setelah dia tersadar, dia ingat, makanya adalah akan timbul nafs yang kedua, yaitu nafs lawamah, yaitu diri yang menyesal. Nah, setelah timbul penyesalan dalam dirinya, maka seorang ibu akan baik-baikin anak, akan minta maaf, dekatin anak, malah membujuk anak. Setelah deketin anak, baikin anak, dibujuk anak supaya orang tuanya dimaafin, dibujuk dengan cara dibelikan es krim lah ataupun apalah, sehingga rasa penyesalan itu akan berubah secara otomatis. Karena setelah si ibu itu tersadar dia telah melakukan salah, lalu dia ada dalam dirinya rasa menyesal, artinya setelah menyesal si ibu itu baik-baikin anak, terus setelah dia minta maaf, nah akan muncul dengan sendirinya yaitu nafs yang ketiga, yaitu nafs mutmainnah, diri yang tenang. Jadi ketika dari proses yang satu, kedua, lalu ketiga itu
si ibu akan berada dalam diri yang tenang. Jadi nafs, dari nafs al-amarah bisu, nafs lawamah, nafs mutmainah, itu setiap hari kita lalui. Kita lalui ketiga nafs ini. Nah, pertanyaannya, kita sering berada di dalam nafs yang mana? Apakah nafs al-amarah bisu, atau nafs lawamah, atau nafs mutmainah? Jadi ada dua tipe orang lah. Ada dua tipe orang dalam studi kasus. Jadi contohnya gini, ketika ada gelas di atas meja, lalu seorang anak tidak sengaja menjatuhkan. Ketika gelas itu jatuh, prang, dan pecah, ada skema satu orang tua, yaitu tipe orang yang pertama itu dia akan datang ke anak itu, lalu merangkulnya, lalu menggendongnya, lalu dengan santainya si orang tua itu bilang, "Nak, ibu sayang kamu." Itu namanya adalah jatuh dan pecah. Kalau kita tidak membereskan itu, pecahan itu, nanti akan membuat orang terluka, bahkan kamu sendiri juga akan celaka. Itu skema pertama atau tipe orang yang pertama. Nah, sedangkan tipe orang kedua atau skema orang kedua itu beda. Skema yang kedua itu si orang tua langsung marah-marah ketika terjadi hal semacam itu, langsung marah-marah. Kalau punya mata itu lihat dong, makanya udah tahu di atas meja itu ada gelas. Lalu kalau mau lari-lari jangan di rumah, di luar aja. Nah, sekarang dari perbandingan skema yang satu dan kedua, lebih banyak yang mana? Mungkin akan jawab lebih banyak yang kedua. Yang satu jarang. Karena secara otomatis lingkungan kita itu mengajarkan kepada nafs al-amarah bisu itu dengan sendirinya. Ketika ada kejadian seperti itu, dengan gampangnya kita tinggal menirunya. Karena orang tua mencontohkan seperti itu dulu pada kita. Makanya ketika kita sudah dewasa, ya kita juga dengan gampangnya hanya menirunya saja. Gitu loh. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita berada dalam nafs mutmainah?